sekali lagi selamat ulang tahun nih untuk Kota Jakarta ya Vin, yang hampir 500 tahun atau 5 abad. Ini seru sekali dan betul sekali memang transportasi ke daerah penyangga seperti saya tinggalnya di Tangerang Selatan. Dan kantor kita di PIK 2 ini sudah masuk Transjakarta sampai PIK 2 loh Vini. Iya, dengan jalur T31 ya dari Blok M sampai ke ujung C di PIK 2. Betul. Dan benar-benar terbantu sekali loh. Seperti saya juga yang tinggalnya di Jakarta Timur. Wow. Itu juga biasanya saya selalu naik transportasi umum untuk sampai ke kantor. Oh, None secantik ini naik transportasi umum nggak apa-apa? Iya, nggak aman apa-apa. Ya? Saya sangat senang sekali. Aman, berarti emang transportasi Jakarta ini luar biasa aman juga ya. Bisa dijadikan andalan juga ya Vini ya. Aman dan juga nyaman. Aman dan juga nyaman. Dan pemirsa, kita akan membahas nih lebih lanjut terkait perubahan Jakarta dari tahun ke tahun dan masa ke masa bersama staf khusus Gubernur Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga. Selamat siang Pak Nirwono. Sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta ya Pak Nirwono. Di usianya yang genap 499 tahun hari ini. Menurut Pak Nirwono, apa nih yang paling nyata terasa perbedaannya di Jakarta? Mungkin suaranya Pak Nirwono kami belum bisa mendengar. Halo Pak. Halo Pak Nirwono. Ya suaranya. Oke. Ya, suara sudah terdengar. Oke. Silakan Pak. Ya, di ulang tahun 499 ini dan menuju ke 5 abad, Pemprov DKI Jakarta memang mempersiapkan secara serius pengembangan transportasi massalnya di Mas Iqbal sini. Ya, kalau kita lihat nanti ada 3 terutama yang menjadi tulang punggung pengembangan transportasi massalnya nanti. Pertama tentu tadi Mbak Sini udah coba ya Trans Jabodetabek dari Blok M ke PIK 2 ya sampai ya. Ya, jadi Trans Jabodetabek ini dalam 2 tahun sudah dibuka ada 8 rute ya, 6 diresmikan dan targetnya tahun ini juga ada 2 lagi Trans Jabodetabek yang akan diresmikan di 2026 sebagai bagian pendukung dari Transjakarta secara keseluruhan yang sudah mencapai atau pelayanan sampai dengan 91% wilayah Jakarta. Nah, ini juga akan didukung dengan MRT ya. Kalau kita bicara MRT sekarang untuk tahun depan ya, sekarang sudah hampir finishing atau penyelesaian, diharapkan Juni 2027 nanti tepat 5 abad Jakarta. MRT itu sudah sampai dengan ke stasiun Monas nanti Mas Iqbal sini bisa nyoba nanti ya. Jadi tahun ini sudah penyelesaian 2 tahap terakhir tadi dan di 2029 bahkan targetnya sudah sampai ke stasiun kota untuk MRT. Sedangkan untuk LRT pada bulan Agustus nanti ini di 2026 sekarang sedang melakukan uji coba ya, yaitu LRT dari Velodrome sampai dengan ke stasiun Manggarai. Nah, nanti diteruskan dari 26 sampai 2028 LRT-nya menerus sampai dengan ke Dukuh Atas. Artinya nanti warga timur nih Mbak Cindy bisa nyoba dari LRT, dari Velodrome ya, dari Kelapa Gading Velodrome, Velodrome Manggarai hingga sampai ke Dukuh Atas. Dengan demikian nanti bisa nyambung MRT maupun juga dengan Transjakarta dan Trans Jabodetabek. Nah, 3 moda ini yang kemudian akan dilayani terutama untuk 15 golongan gratis ya, agar warga Jakarta khususnya, maksud Jabodetabek ya, dengan adanya Trans Jabodetabek dapat beraktivitas menggunakan transportasi massal. Harapannya warga meninggalkan kendaraan pribadi tetapi mengandalkan transportasi massal yang nanti terpadu. Kira-kira gitu Mas Iqbal, Mbak Sini. Ya. Iya, Pak Nirwono, lantas bagaimana kemudian integrasi transportasi di Jakarta ini ke depannya? Apakah adanya banyak gitu ya perubahan yang akan dilakukan? Dan mungkin bisa di-spill sedikit-sedikit nih Pak, tadi mungkin selain yang sudah disebutkan tadi ya Pak Nirwono. Ya, betul. Jadi misalnya ya, untuk Trans Jabodetabek berdasarkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dan Aglomerasi, setiap tahun nanti ya sampai dengan 2029 itu akan ada 2 sampai dengan 3 rute baru Trans Jabodetabek yang akan dikembangkan. Sekarang sedang melakukan kajian, bahkan sudah ada sekitar 10 rute yang dalam kajian dan evaluasi untuk diajukan kepada Pak Gubernur sebagai rute tambahan Trans Jabodetabek. Nah, nanti kalau Mbak Sini sama Mas Iqbal juga ada usulan, boleh nih warga-warga Jakarta dan Jabodetabek ya, kira-kira rute mana yang bisa dijadikan rute Trans Jabodetabek. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua tadi, integrasi seluruh layanan Trans-Jabodetabek, Transjakarta, LRT, dan MRT akan didorong penggunaan transportasi atau tarif terintegrasi. Kan sudah ada aturannya untuk tarif integrasi selama 3 jam bisa menggunakan seluruh angkutan massal dengan hanya harga 10.000 ya. Bahkan untuk hari ini ya 22 dan tanggal 27 28 Juli minggu depan seluruh angkutan umumnya adalah Rp1 ya, hampir gratis ya. Nah, ini tentu tujuannya supaya warga dapat bergembira, berrekreasi karena ini liburan anak sekolah juga untuk mengajak keluarganya menikmati kota Jakarta dan sekitarnya karena ada layanan Trans Jabodetabek menggunakan transportasi umum mengunjungi daerah-daerah wisata di Jakarta. Ada Ancol, Monas ya, Taman Mini juga. Dan Ragunan yang kebetulan hari ini Ragunan Ancol, Monas karena ulang tahun Jakarta juga gratis masuknya. Jadi tentu harapannya adalah penggunaan transportasi massal sebagai bagian kendaraan bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Kira-kira itu. Baik Pak Nirwono, sedikit saja singkat, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan nih kepada para warga Jakarta dan warga penyangga Jakarta karena sudah menjadi bagian juga di Jakarta untuk tentunya bisa menjaga segala fasilitas juga ya. Terus Jakarta, betul, Jakartanya untuk Jakarta dan sekitarnya ya. Karena kebijakan dari Pemprov DKI, Mas Pramono Anung dan Mbak Nano Kano tetap akan berupaya memberikan layanan transportasi umum kepada seluruh wilayah Jakarta ya. Bahkan mendorong 15 golongan yang sudah ada sekarang untuk setiap hari menggunakan angkutan umum secara gratis. Sayang ya karena sudah diberikan layanan kalau tidak digunakan ya. Mulai dari anak sekolah ya, ASN, TNI Polri, lansia ya, disabilitas, ini beberapa kelompok yang termasuk 15 golongan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan transportasi massal. Nah, bagi warga Jakarta sendiri tentu harapannya adalah beralih ya karena sekarang itu baru sekitar 10% sampai sekitar 15% maksimal ya warga Jakarta yang menggunakan transportasi umum. Jadi kita dorong targetnya itu bisa mencapai 20, bahkan harapan idealnya minimal 30% menggunakan angkutan umum. Nah, kira-kira itu Mas Iqbal, Mbak Cindy. Baik, tentunya kita harapkan supaya semakin banyak lagi nanti masyarakat Indonesia yang menggunakan transportasi umum, khususnya yang ada di Jakarta, supaya nanti kemacetan bisa terus berkurang gitu ya, Pak Nirwono. Terima kasih banyak staf khusus Gubernur Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga sudah bersedia berbincang di tengah-tengah banyaknya agenda perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang.